Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya untuk semuanya. Sebelumnya, terima kasih sudah stay di video kali ini. Salam hangat dari saya untuk semuanya. Sebelumnya, terima kasih sudah stay di video kali ini ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nama saya Irma Nurhayati, mahasiswi dari program studi Agama-Agama semester 5 Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Patologi Sosial. Yang dosen pengampu mata kuliah ini ialah Ibu Amalia SI. Salam hangat Ibu dari saya, semoga sehat selalu beserta keluarga. Amin. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja saya akan menyampaikan hasil dari PowerPoint saya tentang materi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pengertian secara umum, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat, dan negara. Dikarenakan korupsi, kolusi, dan nepotisme hanya menguntungkan suatu pihak tertentu saja yang memiliki kekuatan atau kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang kecil dan orang jujur akan dirugikan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme juga mencerminkan tingkah laku baik dilakukan sendiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan dunia pemerintahan yang dapat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan satu persatu pengertian tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, korupsi merupakan sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan serta kepercayaan dengan penggelapan uang negara, perusahaan, organisasi untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, pengertian kolusi. Di sini pengertian kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan tersembunyi atau kerjasama secara rahasia dalam ujian dengan memberikan uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Dan yang ketiga, pengertian nepotisme. Nepotisme merupakan kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, di lingkungan pemerintahan, atau tindakan memilih kerabat untuk memegang pemerintahan, bukan karena kemampuan untuk memegang suatu jabatan. Adapun sejarah dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sendiri, di sejarah korupsi
di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, hingga berlanjut ke era reformasi. Sejarah korupsi dimulai dari zaman kerajaan dan kesultanan. Diawali dengan terjadinya perebutan kekuasaan yang latar belakangi kekuasaan dan ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, tindakan korupsi belum juga bisa diberantas. Para sejarawan kurang tertarik untuk membahas kajian pada sejarah perekonomian, khususnya pada kasus korupsi, yang pastinya berkaitan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh para bangsawan kerajaan, kesultanan, pegawai Belanda, maupun pemerintah Hindia Belanda. Sejarawan lebih berfokus pada sejarah politik dan sosial saja. Jadi periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Di dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme tadi pasti ada perkembangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisa dilihat ada 4 era perkembangan KKN. Yang pertama, era pra-kemerdekaan. Yang kedua, era pasca kemerdekaan. Yang ketiga, era Orde Baru. Dan yang keempat, era reformasi. Baik, kita bahas satu persatu ya. Era pra-kemerdekaan, sebelum Indonesia merdeka dengan budaya tradisi korupsi, yang faktor pendorongnya ialah kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Pada masa kekuasaan atau kerajaan yang mengakibatkan saling balas dendam, sehingga dapat direbut oleh perlawanan dari rakyat terhadap orang asing atau Belanda yang bukan masyarakat pribumi, yang pada akhirnya terjadi pemberontakan dan beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara yang telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan Indonesia. Yang kedua, era pasca kemerdekaan. Pada era ini sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantas Korupsi. Yaitu yang pertama ialah PARAN atau Panitia Retologi Aparatur Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Tugas PARAN sendiri ialah para pejabat diharuskan untuk mengisi formulir untuk mencatat daftar kekayaan para pejabat negara. Namun, usaha PARAN mengalami deadlock karena para pejabat tersebut berdalih agar formulir diserahkan pada presiden secara langsung. Sehingga pada akhirnya PARAN diserahkan kembali kepada pemerintah. Yang kedua, operasi Budi, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Sasarannya ialah perusahaan negara serta lembaga negara yang dianggap rawan praktik korupsi. Kedua badan pemberantas korupsi menjadi KOTRAR atau Komando Tertinggi Retologi Aparat Revolusi. Sejarah kemudian mencatat pemberantas korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Yang ketiga, era Orde Baru. Pada masa ini juga dibentuk 2 badan pemberantas korupsi. Yang pertama, TPK atau Tim Pemberantas Korupsi, yang tugasnya memberantas perusahaan. Yang kedua, OPSTIP atau Operasi Tertib, yang menyarankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari atas atau dengan kata lain, dimulai dengan kesadaran diri sendiri.
Dan yang keempat, era reformasi. Pada masa ini, korupsi sudah sangat merajalela. Seluruh kalangan penyelenggara negara terjangkit virus korupsi. Banyak sekali pembentukan badan pemberantas korupsi. Nah, permasalahan korupsi belum kunjung usai teratasi. Dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ini pula pasti ada sebab akibatnya dong. Penyebab terjadinya KKN, di sini lemahnya pendidikan dan etika, kurangnya ekonomi, kurangnya pendidikan bukanlah alasan yang tepat, melainkan keserakahan pada oknum-oknum yang melakukan korupsi. Sebab terjadinya korupsi juga kolonialisme. Tidak ada sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru, perubahan radikal, adanya modernisasi. KKN juga ada akibat terjadinya korupsi tidak hanya berdampak buruk pada pelaku korupsi saja. Keluarga dan lingkungan serta kehidupan masyarakat juga akan terkena dampak tersebut. Berikut akibat dari korupsi. Berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, perusakan mental pribadi seseorang yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, mentalnya akan menjadi rusak, dan hukum yang ada dan berlaku pun tidak akan lagi dihormati. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ini bisa ditanggulangi dengan pembenahan masalah moral pada dalam diri setiap manusia, menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil, dan konsekuensi tanpa diskriminasi. Hambatan sinergitas antar institusi dalam tindak pidana korupsi. Solusi penanggulangan korupsi juga tanggung jawab sosial merupakan suatu konsepsi yang sebaiknya dilakukan untuk menyangga beban sosial yang menyangkut sebagai keseluruhan dari permasalahan maupun kerentanan yang menimpa masyarakat, termasuk tanggung jawab dalam penanganan tindak pidana, manifestasi dari problem-problem sosial. Dan solusi penanggulangan korupsi yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat terhadap peran dalam bermasyarakat untuk membantu mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindakan pidana korupsi. Ya, timbullah di penghujung pembahasan kali ini.